Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar This Morning hari ini. Abah, good Ya, morning. Iya, Abah. Hari ini, waduh, ini kaosnya kaos lama atau baru beli dari kemarin, Bah? tahu aja Anda. IKN.0 Nusantara. Menarik loh, Bah, itu, Bah. Itu kalau di IKN itu dijual di Bandara IKN apa gimana, Bah? Souvenir toko souvenirnya tuh udah ada belum Bandara IKN itu, Bah? Bandara IKN-nya kan tutup, Oh artinya iya. belum belum dioperasikan. Beroperasi Oh. kalau lagi misalnya presiden atau wakil presiden atau mantan presiden Heeh. ke sana. Kalau sehari-hari masih tutup. Jadi saya kemarin ke Bandara IKN ya karena mungkin saya hmm, ya mungkin saya boleh lah, pokoknya begitu nggak tahu. Iya, kalau kalau Abah mah boleh-boleh aja dibuka ya Pak Bandara. Berarti souvenirnya langsung dibuka ya Pak ya, toko souvenir bandara ya. Abah Enggak, datang. ini yang beli istri saya di Samarinda, nggak ada hubungan sama IKN. Eh, berarti sudah sampai. Jadi gitu ya Pak ya. Souvenirnya judul IKN dijual di Samarinda. Iya, jadi belinya di Samarinda. Saya dengar dari istri. Ini, anu kan Oh, nggak ke IKN, ini saya belikan kaos IKN katanya. Jadi belinya di Samarinda. menarik menarik apa? Hari ini berbicara juga nyambung Pak soal bandara. Hari ini kita ada tamu narasumber Bah. Mm-mm. Begitu. Yang memang beliau ini adalah seorang lawyer kecelakaan penerbangan Abah. Nah, ini Ya, kemarin, oh, jadi namanya Pak Danto. Selamat pagi, Pak Danto. oh, Pagi, Abah. Pagi, Pak Tanto, Sasa. Maaf. Kita pernah ketemu di mana, Pak? Di TV, Pak. Tapi saya dengar Bapak orang yang sangat gigih dan punya kemampuan yang hebat dalam hal membela penumpang kecelakaan pesawat. Ya, betul ya, gitu Pak, saya baca. Betul, betul, Pak. Eh, Wow. sudah 70 orang saya bantu. Itu yang Lion itu ya Pak ya, yang Lion yang pesawatnya terjun ke Laut Jawa itu ya. Dua pesawat, Pak. Apa? Lion Lion JT610 dan Sriwijaya SJ182, Pak. Oh, jadi Bapak membela penumpang untuk mendapatkan hak-haknya gitu. Betul. Karena ada Waktu cacat itu produk, Pak. peristiwa apa ya Pak ya? Waktu itu peristiwa apa ya? Eh, peristiwanya kecelakaan eh, Lion Air itu sama Sriwijaya, Pak. Lion Air yang mana ya? Lion Air kan beberapa kali. Lion Air yang 29 Oktober 2018, Pak. Yang kecelakaannya di mana? Di Kerawang. Oh ya itu yang di laut itu kan? Ya. Betul, dua-duanya di laut itu, Pak. Yang Sriwijaya itu di Pulau Seribu, Mm-mm. yang Sriwijaya di Kerawang. Hmm. Oh, Hmm. ya, Bapak, aku lupa alumni mana ya? Tarumanegara. Wah, Tarumanegara, Fakultas Hukum. Ya. Ya, betul. Terus S2-nya di mana? Di Tarumanegara juga. Wah, hebat. S3-nya? Setia, setia. S3 di mana, Pak? Sama Tarumanegara juga ini. Wah. Wah, murni Tarumanegara. Saya punya Ya, beberapa teman yang juga doktor di Tarumanegara, namanya misalnya salah satunya Hadi Cahyadi yang sekarang menjadi ahli family constitution itu. Ya, itu betul. juga bangga dengan Tarumanegaranya. Tapi SMA di mana, Pak? Saya SMA Batang, Jawa Tengah, Abah. Oh, orang Batang. Iya. Kita sering lewat Batang. Kalau sekarang lewat jalan tol, wah ini Batang begitu. Nanti lain kali kalau saya Jakarta Surabaya dan cukup sering, nanti saya akan ingat, oh ini kampung kampung Bapak gitu. Siap. Berapa jauh dari jalan tol itu? Eh, 5 kilo paling. Oh, hebat. Ya, terus gimana Pak? Kok Bapak tertarik membela nasib penumpang kecelakaan pesawat itu? Ceritanya gimana? Kok muncul keinginan membela gitu? Ini, Pak, saya punya cerita sedih juga itu. Ya.
cerita sedihnya, saya mengalami kejadian anak saya laki-laki pertama itu dipanggil Tuhan 2015, Mbak. 24 September 2015 di Seattle. Ah, Di Seattle itu kecelakaan bis ya. Kecelakaan bis. ya. Anaknya itu naik bis city tour setelah apa kalau di sini ospek gitu ya. Setelah Ya. ospek ditabrak sama mobil wisata Ride the Duck. Itu kemudian dibela haknya oleh seorang pengacara di Amerika. Nah, itu 3 tahun proses pembelaannya itu. Nah, Wow. 3 tahun 2018 November awal dia datang ke Jakarta. Kemudian saya tanya sama dia, Charles namanya, Charles Jerman, itu orang Amerika. Kulit Amerika putih. Orang Jerman. kulit putih. Iya, Bah. Orang kulit putih ya. Iya. Jadi Terus? saya tanya, Cak, kamu bisa enggak bantu ini kecelakaan pesawat? Bisa toh, karena saya adalah pengacara aviasi. Nah, kebetulan Charles Herman ini pernah membela hak penumpang pesawat kecelakaan Korea Airlines 007 tahun 84 atau berapa. Dan itu pembelaan haknya itu sampai 13 tahun itu, Abah. Wah. Berhasil. Akhirnya berhasil. Berhasil. Yang anak bapak tadi juga berhasil. Berhasil, ya. Hebat. Jadi Berhasilnya itu apa? Berhasilnya itu dapat apa? dapat santunan. Artinya di Amerika itu ada namanya estat, Abah. Estat itu kayak ahli waris. Jadi anak saya itu memiliki hak yang seharusnya anak saya hidup sampai umur 60, itu yang diperhitungkan oleh undang-undang di Amerika, Abah. Jadi mendapat santunan, kemudian saya tertarik oleh, ya saya lihat ini harus dibantu korban kecelakaan pesawat Boeing ini gitu. Lion itu ya, Lion dan Sriwijaya itu, ya Boeing ya. Iya, yang Boeing. Pak, kembali ke putra bapak tadi. Putra bapak tadi berarti belum lama di Amerika. Tamat SMA di Jakarta atau di Batang, kemudian ke Amerika begitu. Betul. Jadi kalau ngomong anak saya itu 12 tahun memotivasi anak saya supaya kuliah di Amerika, Abah. Aduh, sedih sekali ya, sedih ya. Nah, itu kok kebetulan berkaitan dengan angka 12. 12 tahun saya motivasi, dalam 12 hari anak saya itu berangkat ke Amerika diantar istri saya, diantar mamanya. Itu 12 September, dalam 12 hari, 24 September dipanggil Tuhan. Aduh, Jadi baru hancur. 12 hari di Amerika. Betul ya. Sebelumnya pernah ke Amerika? Udah beberapa kali, Pak. Karena Beberapa kali. tahun-tahun sebelumnya saya ajak untuk milih gitu loh. Ya. Yang SMA-nya mana? di mana putranya? Apa? SMA-nya di mana? SMA-nya di Vanlit Muntilan, Abah. Oh, Muntilan. Oh, oke. Sekolah pakai apa? Sekolah ada dormnya, ada asramanya. Ada asramanya, ya. Ya. Aduh, itu anak keberapa? Anak satu, nomor 1 dan laki-laki ya, Pak. Putra mahkota itu. Adiknya berapa? Adiknya 1. Aduh, perempuan, ya. Perempuan, ya. Sekarang udah. Bapak dengan pengacara Amerika itu sebelumnya memang sudah kenal?
Nah, saya waktu membela hak anak saya itu sempat ditolak salah satu pengacara di Amerika. Hmm. Karena anak saya itu udah 18 tahun, harusnya udah dewasa, tapi Hmm. belum menikah dan tidak Oh. punya anak. Menurut Hmm. pengacara satu ini, oh anak Hmm. saya tidak punya hak itu, tidak punya estat itu. Nah, Hmm. tapi karena Mr. Charles Sherman Hmm. itu ada haknya. Ini undang-undangnya ini semua dijelasin ada haknya. Oh. eh, apa? Jadi artinya punya hak. Akhirnya Charles Sherman waktu itu langsung terbang 2015 itu terbang dari Seattle Ke ke Jakarta. ketemu saya. Hmm. Terus? Nah, ya udah, jadi dia eh, menjelaskan ke saya hak-haknya dan dia juga mau tahu Indonesia. Itu uniknya Charles Sherman itu orangnya sangat sangat strict ya, kaku, disiplin. Eh, jadi untuk ketemu saya itu di Jakarta, pertama yang dia lakukan tuh dia ke museum, Bah. Jadi Hmm. ke Museum Gajah, ke Taman Mini, semua dia dia pergi ke sana. eh Ya untuk mengenal saya itu dari museum itu, Pak. Gitu. Loh, masuk museum ya? Anda masuk museum ya? Kenapa? Bukan. Hmm. Charles Herman itu masuk museum. Hmm. Oh, tapi pengen mengenal itu termasuk mengenal budaya Indonesia, maksudnya begitu. Ya, betul, budaya Indonesia. Hmm. Apa ya maksudnya ya sampai harus mengenal budaya Indonesia ya? Eh Charles Herman itu seorang keturunan Jerman. Mm-mm. Eh, tadinya sempat ikut perang di Vietnam Hmm. dan dia orangnya disiplin, Pak. Saya Mm-mm. jadi dia ngomong, oke toh, kamu bisa bantu para korban itu, tapi kamu harus bikin law firm. Jadi waktu itu saya kontraktor, Bah, tadinya, Bah. Oh, Kontrak bukan bukan pengacara waktu itu. Hmm. bukan. Oh. Saya kontraktor, saya kuliah hukum itu 2021, Bah. Ya, saya pikir dulu kuliah hukum, terus kemudian Bukan. kemudian kebetulan bisa tahu hukum, terus kemudian membela anaknya begitu. Bukan, saya malah praktek dulu baru baru kuliah, Bah. Hmm, 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 Saya menangkan kasus dulu yang Lion Air itu. Lion Air hmm. kan udah sampai 1 tahun udah terima santunan gitu loh. Hmm. Oh, jadi eh, orang Amerika itu mengharuskan Bapak jadi pengacara, punya izin beracara begitu. Mm-mm. Eh, terus itu sidang-sidangnya di mana? Ini Bang, jadi kalau menyangkut sidang itu sebetulnya kasus ini tuh tidak disidangkan. Oh, Jadi selesai di mediasi, Pak. oh, tapi Tapi khusus Heeh, untuk Lion Air ini heeh, kasusnya panjang, Mbak. Dari 2018, heeh. 29 Oktober 2018 sampai hari ini belum selesai, Pak. Hah? Kalau katanya udah ada putusan. Ada. Jadi putusannya itu begini, Pak. Eh, Lion Air itu kan jatuh Hmm, 29 Oktober 2018. Nah, 5 bulan atau 6 bulan kemudian kan Ethiopia Airlines jatuh, Pak ya. ya, ya, Nah, itu semakin menguatkan bahwa cacat produknya parah gitu. ya. Jadi bukan salah Lion Air-nya, tapi salah pabrik pesawatnya begitu. Betul. Jadi ada Ya, tiga tindak pidana dilakukan oleh Boeing. heeh. Satu, ke maskapai, dia tidak memberitahu ada penambahan alat namanya MCAS. Hmm, 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 Kedua, eh, Boeing melakukan tindak pidana kepada FAA. hmm, hmm. Ya,
Ya, regulator di Amerika. ya. Ketiga, Boeing melakukan tindak pidana kepada pilot, Mbah, Hmm. karena tidak memberikan pelatihan. Oh ya, ya, saya ingat, ya 3 itu, ya. 3 itu kemudian DOJ memutuskan memberi kesempatan agar kalau di Amerika kan tindak pidana juga bisa pakai jaminan itu kan, Mbah. Ya. Nah, jaminan itu berlaku hanya 3 tahun. Waktu itu ditetapkan 2021, Mbak. Hmm. 2021 oke. Boeing tidak menjalani sidang pidana asal memberi jaminan sekian gitu. Hmm. Nah, nasibnya, Mbak, nasib jelek ke Boeing itu Hmm. 5 Januari 2024 belum sampai 3 tahun, hampir 3 tahun sebetulnya itu. Itu pintu emergency Max Iya, 9 iya. Copot di di udara itu, ya. Jamot itu. Ya. Nah, Artinya, kalau nggak keliru pesawat Alaska, kalau nggak dulu, ya. iya, Hmm. itu lepas di udara dan DOJ memutuskan, Boeing, jaminan tidak berlaku. Nah, Kenapa itu, ya? hah? Kenapa begitu ya? Nah, ya karena belum sampai 3 tahun, Pak, terbukti ada kesalahan lagi gitu kan. Jadi itu sampai hari ini masih dibanding dan Boeing harus membayarkan ada 350 atau 300 sekian korban itu harus dikasih santunan lagi 1 juta US dollar, Pak. 1 juta, Per 1, orang, per orang. per korban ya. Ya, per korban. Hmm. Jadi yang harus membayar ini Boeing kan, bukan Lion kan? Karena saya dengar kan Lion juga menggugat Boeing kan? Ya, dalam kasus 737 Max 8 ini Lion juga dapat santunan juga, dapat penggantian juga menurut undang-undang di Amerika ini, Pak. Ya karena Boeing korban tindak pidana juga, Pak. Ya. Jadi belum tapi kan kemudian terjadi kesepakatan. Kesepakatannya bentuknya apa? Yaitu tadi membayar 1 juta itu. Ya, tapi itu ada yang klien korban yang dari Ethiopia Yang Airlines. pintunya lepas itu. Bukan, itu gugatannya terpisah itu, Pak. Oke. Yang Max 9 terpisah, tapi yang ini gugatannya adalah keluarga dari Ethiopia Airlines itu ada yang tidak mau. Pokoknya Boeing harus masuk penjara gitu. Padahal kan korporasi tidak bisa masuk penjara kan. Apa? Jadi dia harus Jadi akhirnya gara-gara ada yang tidak setuju ganti rugi tadi, maka ganti rugi ini belum bisa dilaksanakan karena yang waktu Ethiopia ini salah satu penumpang Ethiopia ini nggak mau ganti rugi, mungkin dia udah kaya ya, sehingga nggak ada gunanya uang itu, toh nyawa sudah hilang begitu. Ya. Iya, Ethiopia Airlines itu penumpangnya rata-rata waktu itu adalah UN, Mbak. Jadi sebagian penumpangnya adalah pegawai UN. Jadi waktu di Indonesia itu santunannya itu dapat ada yang paling gede itu sekitar 200 miliar, Mbak. Wow. Yang di Indonesia. Paling kecil tuh santunan tuh saya usahakan tuh dapat 18 miliar. Paling kecil itu, Pak. Wow. Terus gimana cara bisa mendapatkan itu sekarang? Ya, kalau mendapatkan itu, kalau ada kejadian atau kalau saya nyebutnya tanda langit, ya harus ngasih kuasa ke saya itu, Pak. Oh, jadi sekarang ini sudah ada kesepakatan, tapi Bapak belum dapat kuasa dari penumpang. Nah, waktu menggugat dulu itu atas nama siapa? Saya harus dapat kuasa dulu, Pak. Sekarang ini belum ya? Sekarang ini belum ya? Ya kalau tidak ada kejadian ya tidak bisa lah, Pak. Bukan yang Lion yang sama Sriwijaya itu sudah terlaksana. Sudah 70 orang, 70 sudah dibayar. Sudah korban dibayar. saya bantu. Udah ngasih kuasa semua, Pak.
Sudah dibayar semua. Sudah. Jadi ini maksudnya kalau ada kecelakaan lagi, maka ini jangan khawatir ada orang seperti Bapak yang bisa memperjuangkan para penumpang, begitu ya? Ya, dan saya Oh, mm, enggak minta uang di depan kayak pengacara lain itu, Pak. ya tahu. Nah sekarang Bapak masih pengacara atau kembali jadi kontraktor? Saya udah enggak mau jadi kontraktor lagi, Pak. Saya pengacara dan mengkhususkan diri sebagai aviation lawyer, Pak. Oh, itu praktek Bapak di Batang atau di Jakarta? Jakarta, Pak. Kantor saya di Jakarta. Jadi udah pindah Jakarta sekarang. Udah lama, saya udah di Batang udah keluar dari tahun 88, Pak. Oh, oke. Jadi waktu anak Anda kuliah di Muntilan itu sebetulnya tinggalnya sudah di Jakarta. Jakarta, Pak. Nah, kalau kecelakaan kereta api seperti barusan, apa yang harus diperjuangkan? Kereta api itu sayang 1000 kali sayang tidak ada konvensi dunianya. Kalau Oh, yang pesawat ini ada konvensi Montreal tahun 2009. Itu yang dipakai untuk dasar penuntutan product liability itu, Pak. Jadi oke. Ya. itu dekan saya juga tanya, kalau saya pakai mobil sudah 10 tahun, apa saya bisa nuntut pabrik mobil? Nah, sayang 1000 kali sayang tidak ada konvensi dunia atau aturan dunia yang mewajibkan product liability. Jadi untuk pesawat ini memang luas, Bah. Kalau Abah tahu kan, itu Jerman itu kan ahli pembuat mesin. Ya. Tapi dia tidak boleh buat mesin pesawat terbang, Bah. Karena dia kalah perang. Oh, Bapak hebat, ahli kecelakaan pesawat sekarang, ya? Ya, Nah, kayak Jepang kan dapat buat pesawat juga, Pak. nah. Sekarang anak kedua sekarang ada di mana? Putri Anda. Anak saya itu kuliah S1-nya di Swiss, di perhotelan, sudah selesai. Kemudian ini sekarang di Madrid ambil S2 Markom, Bro, Mbak. Oke, hebat. Jadi di rumah tinggal berdua sama istri. Nah, istri saya juga udah wafat, jadi saya nikah sekarang anaknya 4, Bah. Oke. Gimana itu anak 4? Anak 4 nomor 1 udah di surga itu kan yang di Syat. Oke. Nomor 2 di mana? Di Madrid. Nomor 3 ambil kuliah di Aussie. Nomor 4 di rumah masih 3 tahun, Mbak. Minta maaf, ikut berduka ya. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, tapi hebatlah ada di Indonesia sekarang sudah ada pengacara yang ahli khusus mengenai kecelakaan pesawat. Jadi siapapun nanti yang mengalami hal seperti itu, yang mudah-mudahan tidak ada, tapi Ya. setidaknya itu sudah ada pengacara yang spesialisnya di bidang itu. Hebat, Pak. Ya, terima kasih. Jadi Sasa, itu ada nggak dari redaksi yang perlu disampaikan? Iya, monggo redaksi. Untuk ini mungkin karena minggu ya Pak datar-datar aja, tapi Ya, Pak baik. Danto, kami mau tanya sepintas aja Pak, itu kalau misalnya terbukti Boeing sampai dikatakan seperti itu, apakah dia bisa dikenakan semacam penghentian produksi Max-nya Pak? sampai sejauh ini sih Max itu udah ada diproduksi lagi juga gitu loh. Terakhir Max 9 dan kemarin lepas pintu emergensinya itu, Pak. Itu juga. Sekali Boeing ya. Jadi gini, tujuan kami menuntut itu adalah punya tujuan yang cukup bagus, Pak. Jadi supaya dunia penerbangan di Indonesia maupun seluruh dunia itu langitnya menjadi biru, Pak. Jangan merah lah gitu loh. Bagus.
Ya, ya, bagus, bagus, bagus. Jadi kan Pak, Boy, itu 2 tahun yang lalu saya kebetulan ke Amerika, saya di sekitar Silicon Valley sana dan ketemu satu orang bukan asli, lahir di Indonesia tapi sudah warga negara sana. Dia juga bercerita mengenai dia juga pengacara ahli kecelakaan pesawat. Ya, nah, tapi waktu itu saya nggak banyak bicara karena saya belum kenal Bapak. Seandainya saya kenal Bapak waktu itu saya mungkin bisa punya bahan untuk bercerita dengan dia begitu. iya, Mbak. Bapak kenal dia kira-kira? Enggak, Mbak. Karena di Amerika itu pengacara Ya, jutaan. iya, iya. Makasih. Pak, makasih ya Pak ya. Terima kasih. Ini orang sekarang tahu bahwa di Indonesia sudah ada pengacara yang ahli spesialis mengenai kecelakaan pesawat. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Iya, Sasa. Terima kasih Abah, terima kasih Pak dan ini izin saya nanya juga kalau seumpama memang jenengan ini kan spesialisasi kecelakaan pesawat itu berarti kalau hak-hak yang mungkin tidak sampai kecelakaan itu, contoh tiba-tiba pesawat di cancel dan segala macam itu bisa ya kita mengetahui tentang seperti apa Ya, begitu yang bagus. seharusnya. Pertanyaan bagus, pertanyaan bagus. Iya, bisa, bisa bisa ya. sebetulnya. Soalnya Tapi selama ini kan diatur nggak juga. ada, iya, nggak ada harus gimana haknya bagaimana ini kan kita nggak tahu kita yang dirugiin aja kebanyakan ya kebanyakan kan begitu ada cancel sepihak rugi Ya, tapi kan kita nggak tahu hak. ruginya kan Bisa. kalau di aturannya di Permenhub ada, Mbak Sasa. Hmm. Pokoknya itu sampai dari ngasih snack, sampai Mm-mm. ngasih tinggal di hotel, terus Mm-mm. kalau lebih dari 4 jam dapat 300.000, sebetulnya bisa. Tapi masalahnya bahwa itu kan kerugian perdata. Diatur di KUH Perdata 1365. Nah, di 1365 kan harus diajukan lewat pengadilan. Apakah mau capek-capek datang ke pengadilan? Nah, itu 300.000 dibuat ke Untuk dapat pengadilan 300.000. habis habis bah habis buat bensinnya udah. Oh begitu, berlapis ya berarti kalau di sini ya susah ya. Karena bunyi SK pemerintahnya begitu. Ya. ya. Oke, makasih Pak ya, makasih. Terima kasih, terima kasih. Hari ini kita banyak ilmu ya, Bang ya. Terima kasih nanti teman-teman kalau pengen tahu lebih banyak tentang aviasi ini bisa ke beliau ini. Siapa tahu nanti ada yang bisa ini ya diusahakan. Tapi terakhir karena mungkin masih ada waktu. Berarti sebenarnya kalau tidak dari 300.000 terus ke pengadilan, andai kan nih ya ada orang yang memang mau sebel banget nih pengen dapat haknya, ya udahlah bodo amat kita ke pengadilan gitu. Itu sebenarnya harusnya bisa dapat sampai berapa sih, Pak? Nah, ada satu contoh. Oke, Penumpang Garuda kesiram teh panas. oke, oke, oke. Kalau nggak salah dapat berapa ratus juta gitu loh. Serius? Kalau gitu mah nggak apa-apa. Saya hilang 300.000 berarti ke pengadilan tapi dapat ratusan juta kan gitu ya, Pak? Nah ini kan yang tidak diketahui orang ya. Ya, Gimana Pak? ada kasusnya itu. Gitu ya, iya. Jadi kecelakaan itu bukan hanya yang kayak tadi ya, Boeing ya, tapi sampai kesiram teh panas aja udah bisa dapat Iya, ratusan juta ya. Ini iya. teman-teman penting loh, ini informasi penting ya. Jadi jangan lihatlah dari 300.000-nya, tapi ya itu tadi harus giginya, karena ternyata setelah saya tanya kembali, apa kalau kita mau mengorbankan 300.000 kita dapat ternyata berratusan juta. Nah itu adalah jawaban untuk orang-orang yang gigih bertanya, kayak saya. Dapat info tambahan. Terima kasih Pak Danto, terima kasih banyak. Kita bisa bertemu di lain hari ya Pak untuk bisa membahas ini lebih lanjut karena memang saya rasa ini sangat penting sekali untuk bisa diketahui oleh teman-teman ya yang seluruh Indonesia Raya karena memang tiap hari kalau kita lihat dari kebutuhan pesawat ini walaupun after tambah naik kayaknya tetap aja orang-orang tetap milih pesawat. Jadi apalagi itu semoga di sini orang-orang bisa lebih mengetahui hak-haknya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, Pak. Informasi Baik, terima kasih. ya, Mbak. Terima Terima kasih. kasih waktunya bisa Iya, berbagi pengalaman. iya, terima kasih banyak.
Sampai bertemu lagi, Pak, dan teman-teman. Terima kasih juga sudah hari ini weekend-weekend mendengarkan ini. Ini info penting loh ini. Jadi jangan khawatir dari 300.000 bisa jadi tiba-tiba dengan kegiatan kita siapa tahu dapat 300 juta. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.